Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pak Fauzi, dalam mata kuliah Islamologi pertemuan ke-9 sesi kedua. Saya akan melanjutkan ke pemerintahan Khalifah Khulafaur Rasyidin pada khalifah yang terakhir, yaitu Khalifah Ali Ibnu Abi Thalib. Dia akan menjadi khalifah atau dibaiat menjadi khalifah tahun ke-35 sampai 40 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Biografi ringkas Ali Ibnu Abi Thalib. Ali Ibnu Abi Thalib Ibnu Abdul Muthalib dilahirkan 10 tahun sebelum Nabi diutus menjadi Rasul. Sejak kecil dia sudah diasuh dan dididik dalam rumah tangga Nabi atau Muhammad. Hal ini dapat dibuktikan bahwa hal ini menjadikan Muhammad dilakukan Muhammad karena Muhammad ingin membalas budi dan jasa pamannya Abu Thalib yang telah mengasuh dan mendidiknya sejak masa muda. Ketika kakek beliau meninggal dunia, ketika Muhammad diutus menjadi Rasul, Ali adalah anak muda yang paling pertama menyatakan iman dan masuk Islam. Kecuali hubungan keluarga dan agamanya meninggalkan Ali dengan Muhammad. Ali adalah suami dari putri Rasulullah, bernama Fatimah. Semakin erat dan semakin lengkaplah hubungan Ali dengan Rasulullah. Pembayahan Ali sebagai khalifah. Setelah Utsman mati terbunuh di tangan kaum pemberontak, maka suara terbanyak untuk melawan khalifah tertuju pada Ali. Mereka dikirimkan kepada Ali dan membayar Ali sebagai khalifah. Ketika mereka mengurungi Ali dan mendesak untuk menjadi khalifah. Politik Ali dalam pemerintahan. Khalifah Ali terkenal yang disiplin, keras dan radikal. Sifat dan wataknya yang suka bersenang, tegas bertindak dan berpegang teguh pada prinsip menjalankan kebenaran dan keadilan. Setelah dibaiat, Ali mengeluarkan 2 bentuk ketetapan, yaitu ketetapan pertama yaitu memecat kepala daerah yang diangkat oleh Utsman dan mengangkat pengganti pilihannya sendiri. Dan ketetapan yang kedua, mengambil tanah yang diberikan oleh Utsman kepada famili-familinya dan kerabat-kerabatnya, sehingga bisa disimpulkan ketika Ali menjadi khalifah, unsur-unsur KKN peninggalan Utsman itu dihapus semuanya. Kemudian ada perang Jamal atau perang sambil mengendarai Jamal itu unta. Tatkala rumah Utsman dikepung, Aisyah meninggalkan Madinah menuju Makkah untuk mengerjakan umroh. Tatkala Utsman terbunuh, Aisyah kembali ke Madinah setelah dia mengetahui bahwa Ali telah dibaiat. Aisyah marah. Jadi sebenarnya perselisihan antara faktor utama terjadi perang Jamal ini ternyata ada perselisihan antara Aisyah janda Nabi Muhammad dengan Ali bin Abi Thalib. Aisyah marah ketika Utsman wafat
Kemudian Ali dipilih menjadi khalifah. Tetapi di luar itu ada faktor-faktor lain yang mendorong tindakan Aisyah. Antara lain, sejak dari dahulu terjadi ketegangan antara Ali dan Aisyah. Aisyah sendiri pernah berkata, sebenarnya demi Allah antara saya dan Ali tidak ubahnya seperti orang dengan mertuanya. Ketegangan ini disebabkan karena Aisyah selalu dituduh berbuat serong dengan Abu Sufyan bin Mu'attal. Ali pernah menyaingi Abu Bakar dalam pemilihan khalifah dulu. Lama Ali baru memberikan bai'ah semuanya pada Abu Bakar. Faktor yang penting adalah faktor Abdullah ibnu Zubair. Abdullah ibnu Zubair diambil Aisyah dari Asma, dijadikan anak angkatnya karena sudah dijadikan tuan. Aisyah tidak dikaruniai anak. Perang ini disebut perang Jamal karena Aisyah istri Rasulullah atau janda Rasulullah dan putri Abu Bakar As-Siddiq dalam peperangan itu menunggang unta. Perang Jamal adalah perang pertama kali terjadi antara dua laskar kaum muslimin. Akibat perang Jamal ini diperkirakan telah tewas puluhan ribu kaum muslimin, suatu korban yang besar dan bekas luka tragedi sejarah yang hitam di antara kaum muslimin. Perang Jamal ini mewarnai lembaran hitam sejarah umat manusia. Tidak sampai di situ, karena tak lama kemudian disusul peperangan Ali dengan Muawiyah yang terkenal dengan perang Siffin. Perang Siffin terjadi antara Ali dengan tentara Muawiyah. Kekuasaan Muawiyah ia tanahkan sejak zaman Khalifah Umar ibn Khattab yang sudah berada di Syam. Kekuasaan Muawiyah semakin luas pada zaman Khalifah Utsman karena banyak daerah yang digabungkan ke dalam wilayah kekuasaannya. Pada masa kekuasaan Muawiyah, Syam merasakan lebih makmur daripada masa pemerintahan sebelumnya. Sementara itu Muawiyah sejak lama dapat membentuk tentara yang disiplin di Syam. Peristiwa Tahkim terjadi karena penduduk Syam memilih Amru ibnul As dengan seluruh bulan, sedangkan kelompok Ali memilih Abu Musa al-Asy'ari. Pilihan yang sebenarnya tidak dengan Ali, tetapi Ali terpaksa menerimanya karena dia terpilih oleh suara banyak. Perundingan dilaksanakan pada bulan Ramadan 34 Hijriah. Sesudah kasus Tahkim menimbulkan keretakan, perpecahan dan kaum muslimin, timbullah golongan yang memisahkan diri dari Ali. Mereka memegang sembunyian tak ada hukum melainkan di tangan Allah. Mereka menamakan dirinya golongan Khawarij, keluar dari golongan Ali. Mereka keluar dari golongan Ali karena Ali menerima Tahkim. Kaum Khawarij mulai memberontak dan menentang Ali. Kini Ali menghadapi dua musuh, yaitu kaum Khawarij dan kekuatan Muawiyah. Kaum Khawarij tidak hanya meninggalkan Ali, tetapi berbuat huru-hara, melakukan pembunuhan, penganiayaan, dan pelanggaran di Irak. Akhir hayat Ali. Dengan kekuatannya makin lama dan makin tua,
Ali masih ingin mencoba sekali lagi untuk memerangi Muawiyah yang ada di Syam. Tetapi ketika Ali hendak mengingat tentaranya, terjadilah suatu komplotan yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij untuk membunuh serentak Ali, Muawiyah, Amr ibnu As. Mereka menganggap bahwa golongan Khawarij menganggap bahwa ketika tokoh Quraisy ini yang telah melibatkan dan mengobarkan kecamuk kekacauan. Di antara ketiga orang yang berkelompok itu hanya Abdul Amr bin Mujam yang berhasil dengan pedangnya. Abdul Rahman menusuk Ali ketika sedang memegang jamaah untuk sembahyang di Masjid Kufah. Orang-orang di masjid segera menangkap Abdul Rahman dan membunuhnya. Ketika Ali sudah meninggal, sementara itu Balak dapat menikam Muawiyah, namun tidak sampai terbunuh. Hanya bagian pinggulnya tertinggal. Balak sendiri terangkap di Masjid Jam dan kemudian dibunuh. Amr ibnu Bakar gagal membunuh Amr ibnu As karena yang menjadi imam itu bukan Amr ibnu As, melainkan Kharijah ibnu Habib As-Suhami yang menggantikan Amr ibnu As sebagai imam sembahyang. Dengan demikian, akhir dari pemerintahan Ali berakhir pula pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Untuk evaluasinya nanti dikerjakan secara mandiri individu dan kelompok di kolom tugas Google Classroom. Untuk pertemuan ke-9 sesi kedua ini saya coba sekian. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.